Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, dan kali ini kami akan menjelaskan materi seputar analisis tenaga kerja, yang dimana akan dijelaskan oleh Ayu Kurniasi, Regina Septiani, dan Padli. Baiklah, langsung saja kami jelaskan apa saja bagian-bagian dari analisis permintaan tenaga kerja. Oke, kami akan menjelaskan bagaimana teori tenaga kerja dan permintaan. Tenaga kerja adalah individu yang menawarkan keterampilan dan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa agar perusahaan dapat meraih keuntungan. Dan untuk individu tersebut akan memperoleh upah atau gaji sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Permintaan seseorang atau sesuatu masyarakat kepada suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Selanjutnya, adapun permintaan tenaga kerja. Permintaan produsen atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang membeli barang karena barang itu memberikan manfaat kepada si pembeli. Akan tetapi pengusaha memperkerjakan seseorang karena seseorang itu membantu memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada masyarakat konsumen. Permintaan tenaga kerja merupakan tenaga kerja diperkerjakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk digunakan dalam menghasilkan barang-barang yang akan mereka jual. Dengan demikian, permintaan atas tenaga kerja sangat ditentukan oleh sifat permintaan atas barang-barang yang diwujudkannya. Adapun beberapa jumlah tenaga kerja yang diminta di pasar tenaga kerja. Yang pertama ialah tingkat upah. Tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Kenaikan tingkat upah akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi. Yang kedua ialah teknologi. Teknologi yang lebih berpengaruh dalam menentukan permintaan tenaga kerja adalah kemampuan mesin untuk menghasilkan produk dalam kuantitas yang jauh lebih besar daripada kemampuan manusia. Dan yang ketiga ialah produktivitas. Produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dapat dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan per satuan waktu. Dan yang terakhir ialah kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang berkualitas akan menyebabkan produktivitasnya meningkat. Kualitas tenaga kerja ini tercermin dari tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan kematangan tenaga kerja dalam bekerja. Kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Yang pertama ialah naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila permintaan hasil produksi perusahaan meningkat, produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut, produsen akan menambah penggunaan tenaga kerja. Yang kedua ialah apabila harga barang-barang modal turun, maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan pula harga jual per unit barang akan turun. Pada keadaan ini, produsen cenderung untuk meningkatkan produksi barangnya karena permintaan tambah besar. Di samping itu, permintaan akan tenaga dapat bertambah besar karena peningkatan kegiatan perusahaan. Adapun permintaan tenaga kerja berdasarkan jangka waktu. Yang pertama ialah permintaan tenaga kerja jangka pendek. Apabila diberikan kebebasan penuh untuk memilih, maka pengusaha akan menghasilkan setiap jenis output khusus dengan kombinasi modal dan tenaga kerja yang paling sedikit biayanya. Namun demikian, karena perusahaan berada dalam jangka pendek, maka ia tidak mampu untuk merubah kuantitas modal yang digunakan. Perusahaan dalam jangka pendek tidak dapat menambah output kecuali dengan menambah pengguna tenaga kerja. Yang kedua ialah permintaan tenaga kerja jangka panjang, yang dimana jangka panjang dalam teori perusahaan adalah konsep perusahaan dalam melakukan penyesuaian penuh terhadap keadaan ekonomi yang berubah. Apabila majikan perusahaan itu bebas atau sebagaimana keadaannya yang sesungguhnya, dalam jangka panjang untuk memilih setiap bentuk kombinasi modal dan tenaga kerja, maka pengusaha akan menghasilkan output dengan kombinasi tenaga kerja dan modal yang mana saja asalkan mengandung biaya paling rendah. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan kami. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dari video-video kami. Dan jangan lupa komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.